Hello guys, welcome back to my digital journal. A review new here, welcome. So di video kali ini aku bakal lanjut nih pembahasan day 3 dari soal SMPT 2025 LBE. Buat teman-teman yang belum nonton video day 1 and day 2 bisa tonton video aku yang ini ya. Special thanks buat teman-teman dari tim Mangkuk Mie Ayam yang telah mengumpulkan nih soal SMPT 2025. Jadi buat teman-teman yang ingin PDF-nya bisa klik link my description ya. Dan aku juga ingin mengucapin thank you so much buat teman-teman atas segala supportnya dan kata-katanya. Ini membuat aku jadi semangat lagi nih untuk buat ke day 3. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja bahasnya yuk, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke PPT-nya. Sebelum kita masuk ke soal-soal, seperti biasa aku bakal mengenalkan buat teman-teman yang baru tonton video aku ini, kita harus sama kenal dulu nih, sama-sama kenal dengan literasi bahasa Inggris. Emang itu subtes yang nguji tentang apa sih? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Jadi di literasi bahasa Inggris sesuai dengan namanya, karena literasi yang diuji adalah reading comprehension ya, yaitu keterampilan membaca teman-teman terhadap suatu teks di bahasa Inggris. Adapun jumlah soal itu nanti bakal ada 20 dan waktunya 20 menit. Jadi kalau kita hitung bisa satu soal tuh 1 menit ya teman-teman. Adapun jenis teksnya tuh ada 3 yang bakal teman-teman ketemu. Pertama ada opinion thread, yang kedua ada to text science, dan yang ketiga ada to text tapi topiknya social science. Berikut ada topik-topiknya, bisa dari general or contemporary issues, berarti isu-isu modern, ada isu ilmu pengetahuan sosial, social and humanities text, dan yang ketiga ada scientific or academic text ya, berarti berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Adapun levelnya dari literasi bahasa Inggris itu ada upper intermediate sampai advanced C1. Jadi kalau teman-teman yang ingin melatih vocabulary literasi bahasa Inggris, cari aja di Google, yaitu adalah vocabulary level B2 atau vocabulary level C1. Itu akan membantu teman-teman untuk memahami teks-teks literasi bahasa Inggris. Oke, sekarang let's go, kita lihat contoh opinion thread. Nanti teman-teman pas soal SMBT itu bakal ketemu soal yang bentuknya itu seperti tabel, di mana di tabel tersebut tuh ada orang-orang yang berdiskusi terhadap satu topik. Nah, nanti bakal ada pembicara pertama yang seorang moderator atau pemantik diskusi. Dia akan membuka thread itu dengan suatu pertanyaan, karena dia membawa masalah di sini bahwa social media has become too political. Jadi sekarang social media itu terlalu politis ya. Ada yang bilang platform ini harus dibatasi atau difilter, tapi ada yang bilang juga ini tuh bakal violate free speech, berarti mengganggu kebebasan berpendapat. What do you think? Nah, nanti speaker number 2, 3, 4, 5, sama 6 memberikan nih pandangannya, apakah mereka setuju harus dibatasi, atau mereka kontra terhadap hal tersebut, atau justru netral. Nah, itu untuk opinion thread ya, jadi ada orang yang saling berdiskusi. Terus nanti teks yang kedua, teman-teman juga bakal bertemu dengan to text dengan topik science. Nah, jadi nanti di text 1 and text 2 itu mereka topiknya sama. Bisa tentang kimia, fisika, atau biologi, tapi mereka tuh punya 2 sudut pandang yang berbeda. Contoh ya, misalnya teks 1 itu ngebahas sebabnya, cause-nya dari topik tersebut, baru teks 2 ngebahas efek atau dampak dari topik tersebut. Itu salah satu contohnya. Bisa juga ada yang polanya teks 1 pro, teks kedua kontra. Nah, itu untuk contoh keduanya. Lalu yang ketiga, teman-teman juga akan bertemu dengan to text dengan topik social and humanities text. Sama kayak yang tadi science, dia bakal ada text 1, text 2 dengan topik yang sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Misalnya selain yang tadi aku udah sebut, bisa juga ada yang topiknya tuh general, teks keduanya yang efeknya. Yang spesifiknya ya teman-teman. Nah, berarti kalau kita lihat memang to text itu topiknya sama tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Sekarang kita lanjut ke soal number 1. Kalau teman-teman ingin ngerjain bareng-bareng, boleh banget pause videonya. Setelah itu nanti teman-teman cek bareng-bareng dengan bahasan yang telah aku share di video ini. Pertanyaan pertama itu adalah, who also shared personal struggles about body change because of medication? Berarti siapa sih di antara 6 orang ini yang membagikan struggles? Struggles itu artinya kesulitan yang dialami pribadi ya, karena personal, terkait perubahan badan, kayak ini keyword kedua, akibat medication atau obat. Nah, kita coba cari keywordnya ya teman-teman, 3 hal tersebut di teks berikut. Nah, kita temu jawabannya itu ada di Mayflower 7, karena dia bilang nih, it's frustrating how my medications made me gain weight. Jadi dia tuh lagi frustrasi nih, bagaimana obatnya itu telah membuat dia berat badannya naik.
Nah, itu kan berarti ada suatunya body change ya setelah dia mengambil medications. Berarti jawabannya adalah yang di Mayflower 7. Kita lanjut ke number 2. Number 2 itu ada pertanyaan, the word can in Nancy W's response is used to express. Oke, kata can di postingannya Nancy W itu tuh untuk mengekspresikan apa sih? Nah, kita harus coba lihat dulu. Can itu kan artinya dapat. Coba kita analisis masing-masing opsinya, apa artinya dalam bahasa Indonesia. Yang A, adopt, itu artinya merupakan keraguan. Yang B, certainty, itu artinya membicarakan kepastian. Kalau yang C, possibility, itu menunjukkan kemungkinan. Kalau yang D, permission, itu menunjukkan izin. Dan yang E, obligation, itu menunjukkan kewajiban. Nah, kita udah ngebaca nih. Tinggal kita lihat nih nuansa apa sih yang ingin dibawa oleh Nancy W. Dia bilang, from I have seen, weight can deeply influence how people perceive and treat us. Jadi dari apa yang telah dia lihat ya, ternyata berat badan tuh dapat influence, mempengaruhi secara dalam ya. Bagaimana orang tersebut tuh melihat kita, perceive, atau dan di sini adalah treat us ya, bagaimana mereka itu berperilaku terhadap kita. Nah, berarti kan di sini dia sedang memprediksi ya dari apa yang telah diobservasikan atau yang dia telah lihat. Berarti jawabannya adalah yang C, possibility. Kita lanjut ke number 3. 3 adalah which of the following issues is stated at the beginning of the thread. Jadi pertanyaannya adalah apa sih problems ya atau masalah yang dinyatakan waktu pas awal thread ini. Berarti kalau awal thread itu kita cukup baca punyanya Spookin aja. Dan kita cari nih apa sih masalah yang dia sedang sebut. Kalau kita lihat dia itu kan 7 tahun yang lalu telah mengambil medication ya, obat. Ternyata setelah minum obat tersebut dia ngerasa berat badannya tuh naik secara signifikan. Nah terus dia bilang nih dulunya dia aktif, fit, bangga terhadap dirinya. Sekarang dia aja tuh nggak tahan untuk lihat dirinya. Terus dia ngerasa kayak walking tuh susah, clothes-nya itu nggak cukup gitu. Dia bahkan struggle to feel attractive. Dia ngerasa kesulitan merasa terlihat menarik. Ada nggak orang-orang yang mengalami pengalaman yang sama tentang pandangan orang-orang tuh berbeda setelah kita naik berat badan? Nah, kita coba cek masing-masing opsinya. Aku di sini udah translate. Yang pertama, ada difficulty in being attractive. Kalau ini artinya sulit untuk terlihat menarik, cantik, atau tampan secara fisik. Nah, ini kan bukan masalah utamanya ya, tapi di sini ada perubahan berat badan yang ngebuat dia tuh jadi nggak percaya diri. Jadi bukan ke highlight di situ. Effects of taking obesity medication. Kalau ini efek samping dari dampak minum obat obesitas, salah. Dia bukan minum obat obesitas ya, tapi psychiatric medication. Terus yang C, loss of self-confidence due to weight gain, kehilangan rasa percaya diri atau minder karena berat badan yang bertambah. Nah ini adalah jawaban yang tepat ya, karena dia kan jadi susah untuk melihat dirinya, dia itu kesulitan untuk terlihat atraktif, berarti jawabannya adalah yang C. Kalau yang D itu adalah how to treat people with weight problems. Cara memperlakukan atau bersikap kepada orang punya masalah berat badan. Justru dia bukan ya, dia sedang mencari solusi. Health issues resulted from weight gaining. Masalah kesehatan atau penyakit yang muncul akibat kenaikan berat badan itu juga nggak ada ya teman-teman. Karena di sini adalah lebih ke perasaan dia setelah dia naik berat badan. Oke, kita lanjut ke number 4. Number 4 itu adalah who gave evidence on experiencing a health issue because of weight gain. Jadi siapa sih yang memberikan bukti ternyata dia memiliki dampak atau masalah kesehatan ya, health issues, karena dia naik berat badan. Nah, berarti kita harus cari nih siapa yang punya pengalaman ya, kalau dia tuh punya masalah kesehatan, karena naik berat badan. Setelah kita lihat, ternyata itu ada di punyanya Meow 12, karena dia ternyata menyebutkan, for me, the biggest issue of my weight gaining by my health. Jadi ternyata isu terbesar dari dia naik berat badan adalah kesehatan tubuh dia gitu. Karena ternyata sekarang kalau misalnya dia naik tangga gitu, dia tuh ngerasa udah out of breath, berarti dia ngos-ngosan. Terus dia juga detak jantungnya tuh berdetak sangat kencang dan lightheaded. Jadi dia ngerasa kepalanya tuh tidak enak. Berarti jawabannya tuh benar ya, Meow 12. Kita lanjut ke number 5. Oke, di number 5 itu adalah the purpose of Sober for Life response in thread is to. Jadi apa sih tujuan ya purpose itu dari postingannya Sober for Life?
Nah, berarti kan tadi kita udah tahu ya, responnya itu adalah ke pertanyaan berikut ini. Ada nggak orang yang ngerasa ada pengalaman berbeda, bagaimana orang tuh memperilakukan kita setelah naik berat badan? Nah, Sober for Life itu bilang kalau ternyata I stopped taking meds and lost over 100 pounds. Jadi dia telah berhenti minum obat dan ternyata turun berat badannya 100 pounds ya. Tapi dia ngerasa masih dijudge, masih ngerasa dihakimi. People just see me as a thinner version of myself. Orang-orang tuh hanya melihat dia sebagai orang yang lebih versi kurusnya. Berarti kalau kita lihat tuh dia di sini frustrasi ya, dia ngerasa sedih bagaimana pandangan orang tuh selalu menghakimi dia. Berarti kalau yang A dia nggak sedang merekomendasikan untuk menjadi kurus, terus yang B dia juga nggak bilang untuk stop ngambil obat supaya lebih sehat, bukan. Dia juga tidak sedang offer medical advice, menawarkan saran medis untuk kehilangan berat badan. Tidak ya, praise others for their weight loss journey. Kalau ini artinya memuji perjalanan orang-orang yang ternyata bisa menurunkan berat badan. Ini juga tidak. Jawabannya adalah E untuk mengekspresikan frustrasi ya, karena dia selalu dijudge, bahkan setelah dia kehilangan berat badan. Jadi jawabannya adalah yang I, teman-teman. Let's go to number 6. Number 6 pertanyaannya adalah siapa yang paling most irrelevant response to spoken? Siapa sih yang jawabannya paling gak relevan? Kalau gak relevan kan berarti tidak menjawab pertanyaan ya teman-teman. Tadi pertanyaannya spoken itu apa? Pertanyaan spoken adalah ada nggak yang ngerasa pengalamannya itu berbeda setelah naik berat badan? Nah coba kita lihat satu-satu. Nancy W itu sedang bahas apa? Nancy W itu sedang bilang kalau ternyata berat badan itu sangat mempengaruhi gitu. Orang tuh mempersepsikan kita dan juga memperilakukan kita. Berarti masih relevan menjawab. Rowling itu bilang, I'm on so many medication that it's impossible to know which one causes which side effect. Dia tuh banyak banget obat ya. Jadi dia sampai nggak tahu nih mana sih obat yang memberikan efek samping ya terhadap dia. Nah berarti dia masih sesuai nggak nih sama topik ini? Kalau ternyata punya pengalaman atau tidak setelah berat badan naik? Tidak ya, jadi dia jauh sekali dengan apa yang ditanyakan Spookil. Jadi jawabannya adalah Rowling di sini. Meow 12 itu masih menjawab karena dia bilang kalau ternyata dia itu bilang kalau larger women are often treated better than slimmer ones these days. Nah dia malah ngerespon ternyata orang-orang dengan berat badan berlebih khususnya perempuan itu diperlakukan lebih baik gitu. Berarti kan di sini ada personal experience-nya ya. Mayflower 7 dia bilang I was once a healthy size dan dia ngerasa devastated by what's happened. Devastating itu berarti merasa sangat hancur atau sedih ya dengan apa yang terjadi. Ternyata dia ngerasa dijudge. Berarti masih menjawab ya. Sober for Life juga dia masih menjawab karena dia bilang juga tetap dihakimi walaupun dia telah menjadi lebih kurus. Berarti udah tepat jawabannya adalah Lowlinsk. Oke, kita ke last question, number 7 dari teks yang opinion thread. What is the tone of the thread? Berarti apa sih kesan atau nada dari utas berikut ini? Kita breakdown satu-satu, apakah reflektif? Reflektif itu berarti introspeksi, ya banyak orang-orang yang berintrospeksi terhadap dirinya. Dismissive itu berarti meremehkan atau merendahkan. Persuasif itu berarti sedang meyakinkan. Encouraging itu sedang menyemangati atau mendorong. Light-hearted itu berarti teksnya tuh ringan ya, tapi ringannya itu dalam konteks ceria. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Kita lihat dari kata-kata yang dipakai oleh orang-orang di sini. Kalau kita lihat, banyak kata-kata yang menunjukkan introspeksi ya kepada diri kita. Kenapa? Karena ada si Spooky bilang, I struggle to feel attractive. Aku ngerasa kesulitan nih untuk merasa atau dia merasa menarik. Terus kita lihat punyanya Meow 12, dia bilang buat diriku sih katanya masalah terbesar adalah dengan kesehatan setelah dia naik berat badan. Itu kan introspektif ya teman-teman. Terus dia bilang I feel devastated, aku ngerasa sangat sedih atau terpukul. Sober for Life bilang kalau aku ngerasa masih dihakimi. Berarti kan semua itu lagi pada introspeksi terhadap perasaan masing-masing ya. Jadi jawabannya adalah yang A atau reflective. Sekarang kita lanjut ke soal number 8 to number 14.
Oke, ini untuk soal number 8. Pertanyaannya adalah, according to text 1, what is the effect of overlooking children with disabilities in developing policies? Ada beberapa keyword. Pertama adalah effect. Effect itu kan berarti dampak kalau kita overlooking. Overlooking itu kita mengabaikan ya. Anak-anak yang merupakan memiliki disabilitas khususnya dalam mengembangkan policies. Policies itu apa? Policies itu adalah kebijakan ya teman-teman. Jadi gimana sih dampaknya kalau kita tuh mengabaikan si anak-anak dengan disabilitas ini dalam membuat kebijakan. Nah kita coba baca dari text 1 paragraph 1 ya. There are an estimated 240 million children with disabilities worldwide. Jadi ternyata ada estimasi itu 240 juta anak ya yang memiliki disabilitas di seluruh belahan dunia. Sama seperti seluruh anaknya, like all children, children with disabilities have ambitions and dreams for their future. Jadi seperti anak-anak lainnya nih, anak-anak yang disabilitas itu ternyata memiliki ambisi, memiliki mimpi untuk masa depan mereka. They also need quality education to develop their skills and realize their full potential. Mereka juga butuh nih edukasi yang berkualitas untuk mengembangkan kemampuan mereka dan menyadari potensial mereka yang penuh. Terus dikasih tahu nih, however, akan tetapi anak-anak dengan disabilities ini are often ignored in policy making. Nah, di sini ada keywordnya nih, policy making berarti sama aja dengan developing policies. Karena policy making itu artinya adalah membuat kebijakan ya, atau pembuatan kebijakan. Oke, berarti sama dengan mengembangkan kebijakan ya. Nah, ternyata hal ini punya dampak nih, yaitu adalah limits their access to education and their ability to participate in social, economic, and political life. Jadi, dengan kalau misalnya kita itu ignored ya, mengabaikan, itu bisa membatasi nih akses mereka terhadap edukasi dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara sosial, ekonomi, dan politik. Berarti kita ketemu ya, ternyata dampaknya tuh membatasi jadinya. Kalau yang A itu artinya akses mereka to many aspect of life is not highly prioritized by their family members. Ini salah, nggak ada yang menyebutkan kalau aspek mereka itu kehidupannya bakal nggak diprioritaskan oleh keluarga. Salah ya, kita harus mengikuti kalimat yang ada di teks. Schools do not provide financial or social support for students with disabilities. Sekolah nggak bakal memberikan bantuan finansial dan sosial terhadap students with disabilities. Ini nggak disebut. They struggle to get access to education and participate fully in their societies. Ini betul nih jawabannya, karena kan tadi disebut mereka bakal limits ya, terbatas. Struggle itu sama dengan limits ya. Konteks di sini untuk mendapatkan akses edukasi betul dan berpartisipasi secara penuh di societies. Betul ya, karena tadi mereka jadi terhambat secara sosial, ekonomik, dan yang terakhir itu adalah political life. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Sekarang let's go to number 9. Ada the phrase out of school in text 1 paragraph 2 is closest meaning to. Nah, jadi frasa out of school di text 1 paragraf kedua ini paling dekat maknanya dengan apa ya? Nah, kalau seperti ini berarti menunjukkan sinonim ya teman-teman. Kira-kira sinonim dari out of school itu apa? Nah, out of school itu kan sebenarnya kalau kita artikan tuh sebenarnya keluar sekolah ya. Tapi kan kita belum jelas nih keluar sekolah tuh maksudnya apa. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman tuh harus baca konteksnya, kalimat yang mengandung frasa tersebut. Kalau kita lihat di sini itu adalah worldwide, jadi di berbagai belahan dunia, these children are among the most likely to be out of school. Jadi mereka itu seringkali banyak yang keluar sekolah, out of school. Kenapa? Oh, karena mereka tuh struggle to get an education. Mereka kesulitan untuk mendapat edukasi. This is because of discrimination, shame, and schools' failure to meet the needs of students with disabilities. Karena mereka harus bertemu dengan diskriminasi, terus shame, jadi rasa malu. Bahkan sekolahnya tuh gagal untuk memenuhi kebutuhan si siswa dengan disabilitas. Berarti kalau kita lihat adalah mereka nggak bisa datang ke sekolah ya, karena ada hal-hal yang membatasinya. Berarti kalau yang A itu out of context ya, mereka nggak ada yang milih bekerja dibanding belajar ya, tapi ada alasan yang tadi disebutkan. Mereka sedang ada di school holiday. Tidak ya, mereka bukan sedang dalam liburan. Graduating from school, artinya lulus dari sekolah, itu juga tidak.
Yang D, tidak belajar dalam ruangan, ini juga nggak sesuai dengan konteks. Jadi jawabannya adalah E ya, mereka tidak attending itu menghadiri sekolah ya. Karena tadi dengan alasan mereka menghadapi discrimination, shame, school's failure to meet the needs of students with disabilities. Oke, sekarang kita let's go to number 10. Pertanyaannya adalah, which of the following is the best main idea of text 1? Kira-kira ide utamanya apa ya di text 1 ini? Tadi kita udah baca sekilas ya paragraf 1 sama 2, yang mana pada dasarnya itu adalah banyak siswa disabilities ya, yang punya ambisi dan mimpi. Tapi, however nih, mereka tuh seringkali diabaikan ya dalam membuat kebijakan, sehingga mereka nggak bisa dapat edukasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kita cukup baca lagi yang last paragraph karena tadi kita belum baca. Inclusive education is the most effective way to give all children a fair chance to go to the school, to learn, and to build the skills they need to succeed. Jadi makanya untuk menangkal masalah tersebut, ada solusinya nih dengan melakukan inclusive education, berarti pendidikan yang inklusif ya, supaya bisa mendapatkan kesempatan yang fair, yang adil untuk pergi ke sekolah, belajar, dan membangun kemampuan-kemampuan mereka. Nah, berarti kita cari nih mana yang menggabungkan problem dan solution yang disebutkan tersebut. Yang A, speakers of minority language must be in the same group with children with disabilities. Nah, ini membuat topik baru nih, karena katanya buat siswa-siswa nih yang ternyata memiliki bahasa dari orang yang minoritas, itu harus ada di grup yang sama dengan siswa yang disabilitas. Itu nggak disebut sama sekali ya, jadi kita eliminasi. The number of children with disabilities in many parts of the world is alarming. Kalau ini artinya angka siswa dengan disabilitas di berbagai belahan dunia itu tuh sangat alarming, tuh sangat membahayakan ya. Nah, itu tuh nggak ada yang menyebutkan tuh kalau 240 juta tersebut tuh alarming ya. Nggak ada kesan memberikan rasa takut. Nah, yang C itu disebutkan inclusive education itu penting untuk memastikan siswa dengan disabilities itu bisa mengakses edukasi dan berpartisipasi di social, economic, and political life. Nah, ini adalah jawaban yang tepat nih, karena di sini meng-highlight bahwa solusi inclusive education itu untuk mengatasi masalah yang mereka itu nggak dapat akses ke edukasi, dan juga yang tadi itu ya, punya tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, itu sesuai ya dengan apa yang ada di first paragraph, second, and third, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kalau yang D, children with disabilities itu seringkali didiskriminasi dan kesulitan mendapatkan edukasi yang sesuai. Ini hanya membahas problemnya saja ya, jadi hanya sebagian dari teks ini aja, nggak sampai ke last paragraph. Kalau yang E, having all children in the same classroom means that the school is inclusive, thus supporting the development of this school. Nah, ini adalah menggeser fokusnya ya, malah bilang kalau kita itu menempatkan children itu dalam kelas yang sama, berarti sekolah tersebut adalah inklusif nih. Makanya bisa mendukung perkembangan sekolah ini. Nah, kita nggak sedang ngebahas perkembangan sekolah tersebut ya, tapi kita lagi ngebahas isu yang general atau isu yang umum. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita number 11. Which of the following best restates the statement, many people still hold outdated views and resist including students with disabilities. Berarti kalau kita lihat ya, di sini kan banyak orang ya. Ini tipe soal yang restatement, teman-teman cukup baca aja, langsung nggak usah ke teks, nggak perlu pakai baca teksnya. Terus kita breakdown pakai chunking method ya teman-teman. Jadi kita memecah kalimatnya tersebut supaya lebih mudah kita digest atau kita cerna. Jadi di sini banyak orang yang ternyata masih memegang ya, memegang apa nih? Outdated views. Outdated views itu apa? Berarti pandangan yang kuno atau udah lawas ya, outdated itu. And resist itu artinya mereka tuh menolak untuk apa nih? Memasukkan siswa gitu. Siswa dengan disabilitas. Nah, berarti kita harus yang pastikan subjeknya tuh sama ya, many people. Terus verbnya sama, objeknya juga sama ya teman-teman. Ada 2 verb sama 2 objek. Nah, sekarang kita lanjut lihat ke opsi A. Apakah sama subjeknya, verbnya, dan objeknya juga sama? Dan kalau kita lihat di sini itu adalah
Dari subjeknya saja udah salah ya, karena dia menambahkan most people, especially those who are old, berarti kan sebagian besar orang, khususnya buat orang yang sudah tua, nah itu adalah salah, karena tadi subjeknya kita adalah cuman many people ya, nggak mengspesifikan ke who are old. Berarti yang A kita eliminasi. Sekarang kita lihat yang B, subjeknya many people, sama, seperti yang tadi, still cling to old belief, itu sama dengan still hold outdated views ya, karena cling itu tuh artinya dia masih menempel terhadap kepercayaan lama. Nah, itu kan sama dengan outdated views ya. Dan yang kedua, are against including students with disabilities. Mereka itu against, melawan untuk memasukkan siswa dengan disabilities. Itu sama dengan resist including students with disabilities. Jadi kita langsung jawabannya adalah yang B. Tapi coba kita breakdown kali ya untuk opsi C, D, dan E itu kenapa salah. Sekarang kita lihat opsi yang C. Dia subjeknya adalah whether people are old or young, berarti baik orang yang tua atau muda, ini masih sama dengan many people. Terus dia bilang they can still believe in obsolete ideas. Mereka masih percaya dengan ide yang sudah obsolete. Obsolete itu sudah lampau atau lawas. Itu sama dengan still hold outdated views ya. Tapi mereka itu kurang memasukkan apa nih? Memasukkan yang kedua ya, nggak ada resist including students. Dia langsung student with disabilities, jadi ini kurang informasi. Lanjut ke yang D, many students, oke, dari awalnya saja subjeknya udah salah ya teman-teman, karena malah banyak siswa dengan kebutuhan khusus itu membutuhkan ide yang lawas. That they are social outcast, bahwa mereka itu adalah gak diterima secara sosial ya, kalau social outcast itu, atau pinggiran. Ini idenya aja udah salah dan subjeknya salah. Kalau yang E, coba kita lihat, old-fashioned mindsets. Old-fashioned mindsets itu sama dengan outdated views. Rejection towards students, berarti kan penolakan terhadap siswa, itu sama juga resist ya. With disabilities are, nah ini subjeknya salah karena bilang prevalent among older generation. Prevalent itu kan berarti lazim. Katanya ini lazim di generasi yang sudah tua. Again, kita di sini adalah general ya, many people, nggak hanya older generation saja. Berarti jawabannya adalah tadi ya, teman-teman, yang B. Sekarang let's go to number 12. Number 12 itu adalah the purpose of text 2 is to, tujuan dari teks kedua apa sih? Nah, caranya adalah teman-teman baca first paragrafnya, lalu baca first sentence masing-masing dari paragraf. Nah, kalau kita lihat, jadi di sini itu adalah ada kata however, there are several challenges when it comes to including students with disabilities. Jadi dia bilang nih ada tantangan nih dalam kalau misal kita itu ingin memasukkan siswa dengan disabilities itu dalam suatu edukasi ini ya. Pertama, dia ngasih tahu tuh, first problem, adanya teachers yang masih belum terlatih dengan cukup. Teachers are not trained enough. The second issue ada societal norms and attitude. Jadi ada masalah keduanya itu norma sosial dan juga perilaku ya dari sosial. Terus next is the lack of inclusive teaching methods. Berikutnya adalah kurangnya metode pembelajaran yang inklusif. Dan yang terakhir, last challenge is curriculum. Berarti kurikulumnya itu masih jadi tantangan. Berarti kalau kita lihat, ini sedang mendiskusikan tentang tantangan-tantangan ya. Apa sih yang kita dapat ketika ingin menginclude students with disabilities. Berarti tantangan yang dihadapi kalau kita mau masukkan siswa dengan disabilitas. Oke, kita lihat opsi A. Opsi A itu adalah menginformasikan cara yang paling mungkin untuk address menangani tantangan siswa dengan students with disabilities. Ini salah, kita bukan ngebahas possible ways ya. Possible ways itu kan berarti ngebahas solution. Padahal kita nggak nyebut solution sama sekali ya dari tadi. Karena di sini ngebahas problem, issue, terus lack of inclusive, challenge. Berarti kita ngebahas tantangan aja, nggak ada solution. Kalau yang B menyorot, why inclusive teaching needs plenty of funding. Kenapa? Kalau di sini itu adalah inclusive teaching itu membutuhkan banyak sekali funding. Funding itu pendanaan, itu salah, kita nggak sedang meng-highlight tersebut. Yang C itu mendeskripsikan the burden of teachers in inclusive school. Berarti artinya mendeskripsikan burden. Burden itu kan justru malah beban ya dari guru.
Nah, padahal teks ini nggak hanya beban dari guru aja ya, tapi ada tantangan berupa norma sosial dan berkaitan dengan kurikulum. Jadi yang dieliminasi, yang menjelaskan obstacles itu berarti rintangan dari inclusive education. Nah, itu betul banget nih, karena dari tadi kan teksnya nge-list problems ya, dalam including students with disabilities. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang E itu berarti stand against inclusive education, berarti di sini adalah berdiri melawan inclusive education. Salah ya, kalau ini berarti dia sedang kontra. Sekarang let's go to number 13. Which of the following statements from text 2 shows the author's negative attitude towards some cultural norms? Nah, berarti di sini kita harus cari pandangannya penulis pertama ya, yang pandangannya itu negatif ya terhadap beberapa norma budaya. Nah, kita lihat dari opsi A. Apakah itu pandangan author dan apakah yang kedua itu negatif? However, there are several challenges when it comes to including students with disabilities. Nah, di sini itu kan several challenge masih terlalu general ya. Dan yang kedua, dia itu adalah netral ya di sini, bukan suatu hal yang negatif di sini. Dia hanya memaparkan fakta. Lalu yang kedua di sini ada the second issue is societal norms and attitude. Kalau di sini itu artinya dia sedang membuka topik bahwa isu kedua adalah norma sosial dan merupakan apa sih perilaku dari sosial. Nah, karena itu hanya merupakan pengantar dari topik, jadi itu bukan jawabannya. Lalu yang ketiga itu many people, banyak orang yang memiliki pandangan yang sudah kuno dan resist ya melawan including students with disabilities. Nah, ini bukan pandangannya author karena ini adalah many people. Jadi kita eliminasi. Baru yang D kita lihat in some cultures, di beberapa budaya, this makes things even worse, ini membuat lebih bahaya atau lebih buruk ya, leading to discrimination and blocking access to education. Ternyata ini membawa ke diskriminasi, bahkan aksesnya tuh tertutup ke edukasi. Nah, hal ini adalah pendapat autor, khususnya di frasa ini teman-teman ya. Ini dalam suatu kalimat ini ya, this makes things even worse, itu merupakan subjektif ya. Dan ini adalah pendapatnya autor, karena ada kata worse terhadap pandangan dia nih, terhadap beberapa budaya atau norma budaya ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang I justru positif nih, karena dia ada kata, however, ini tuh penting untuk inclusive education. Nah, itu adalah positif, jadi dia bukan negative attitude ya teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita number 14, which of the following is the best synthesis of the two texts? Nah, tadi kan di sini itu kita udah ngebahas ya tentang ada baca main idea text 1 sama text 2. Jadi gampang nih kita untuk mencari sintesa atau gabungan dari kedua teks ini tuh apa. Nah, sebagai rekap, text 1 itu kan tadi ngebahas problems ya yang ada terjadi di dunia ini khususnya kepada student with disabilities plus solutions-nya ya, solusinya. Yaitu solusinya itu adalah dengan apa? Adanya inclusive education. Lalu untuk yang teks kedua ini, itu ngebahas hal lain, yaitu adalah rintangan atau challenges yang dihadapi oleh including students with disabilities. Berarti kita coba nih, mana yang menggabungkan problem solutions tersebut dengan challenge-nya. Yang A, children with disabilities should be given opportunities. Oke, ini sama seperti yang disebut di text 1, melalui inclusive education, oke aku sebut ini text 1, walaupun ada tantangan-tantangannya. Nah, ini sesuai dengan yang teks kedua ya. Jadi jawabannya adalah langsung yang A ya teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Sekarang kita masuk ke topik yang science atau scientific. Di sini untuk menjawab soal 15 sampai 20, jadi sama seperti soal-soal sebelumnya. Kalau teman-teman ingin jawab, bisa pause videonya lalu kita klik lanjut lagi untuk bahas bareng-bareng. Number 15 itu ngebahas tentang according to text 1, hydrogen dissociation is important in diamond growth process because it bla bla bla. Jadi pada dasarnya, kenapa sih hydrogen dissociation itu penting untuk perkembangannya si diamond proses ini ya, atau perkembangan pertumbuhan si proses diamond ini. Nah, itu disebabkan oleh apa? Kita coba cari di sini mana yang ada kata hydrogen dissociation. Dari paragraf 1 itu nggak ada kata hydrogen, paragraf kedua juga nggak ada. Ternyata itu disebut di paragraf ketiga ya. Diawali dengan kalimat, hydrogen juga memiliki peran yang penting terhadap pertumbuhan si diamond tersebut.
Nah, di sini disebutkan hydrogen dissociation itu crucial. Crucial itu berarti sama ya, dia sinonimnya important. Jadi kalau teman-teman mau ngapalin beberapa sinonim, crucial itu sama aja kayak important. Ini juga sering di SNBT. Terus katanya penting nih untuk transforming, untuk mengubah methane into acetylene and transporting atomic hydrogen to the diamond growth surface. Oke, berarti udah ketemu ya, jawabannya adalah hal itu tuh penting untuk mengubah nih, transforming itu ya, metan terhadap acetylene dan juga mentransportasinya ke atomic hydrogen. Berarti kita lihat mana yang ada kata-kata metan acetylene ya teman-teman. Yang A itu nggak ada, B juga nggak ada, C nggak ada, terus juga D nggak ada. Nah, jawabannya adalah yang E. Karena dia menggunakan kata converts methane into acetylene and delivers atomic hydrogen to the diamond growth surface. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Jadi jangan pusing dulu kalau ketemu ada kata-kata yang super ilmiah, teman-teman cari dulu aja kata kuncinya, baru cocokkan dengan logika yang ada di pertanyaan dan yang ada di opsi. Nah, sekarang kita coba breakdown beberapa sinonim atau kosakata yang dipakai. Converts itu sama aja seperti transforming ya teman-teman, atau transforms, dia bentuk samanya. Terus di sini tuh ada kata delivers ya, oke. Kalau di sini delivers itu dia diganti dengan kata transporting ya. Delivers itu sama aja dengan transport, karena artinya sama-sama membawa ya. Nah, itu beberapa kosakata yang digunakan dan jawabannya adalah yang I. Oke, sekarang 16 ada pronoun. The word they in text 2 paragraph 1 itu refers kemana sih? Nah, di sini ada kata they itu di sini. They itu adalah pronoun ya teman-teman. Dan di pronoun itu adalah they itu merupakan kata ganti subjek. Nah, berarti kita tinggal cari aja nih subjek di kalimat sebelumnya itu siapa. Nah, karena they itu munculnya di sini, diamonds are used in jewelry because they sparkle. Nah, berarti they itu masuknya adalah ke diamonds, karena diamonds itu adalah subjek dari kalimat tersebut ya, masih ada logikanya nyambung. Nah, berarti jawabannya adalah yang di diamonds. Sekarang kita lanjut number 17. Informations about types of carbon products that are harmful to health can be found in bla bla bla. Jadi nomor 17 ini menanyakan nih, informasi tentang produk karbon itu adalah harmful. Harmful itu apa sih artinya? Berbahaya ya. Dan mana sih informasi di paragraf ini yang menyebutkan bahwa produk karbon ini tuh berbahaya nih untuk kesehatan kita. Nah, kita coba lihat dari text 1 ya. Text 1 itu paragraf 1-nya belum ada kata berbahaya ya, karena dia bilang saintis itu sekarang lagi mencoba untuk memfabrikasi diamonds di lower temperatures. Ya, berarti di temperatur yang rendah tuh ingin difabrikasi diamondnya. However, nih akan tetapi enormous heat is often needed to create diamonds. Nah, padahal sebenarnya akan tetapi panas yang enormous tuh berarti panas yang banyak ya. Itu dibutuhkan kalau kita ingin membuat diamonds. Itu ngebahas harmful untuk kesehatan nggak? Tidak ya. Jadi udah pasti text 1, paragraf 1 bukan, kita bisa eliminasi. Terus kita lihat yang 2. The researchers are trying to find ways to grow diamonds at lower temperatures without losing quality. Jadi para peneliti itu sedang mencari cara nih, bagaimana sih bisa mengembangkan diamonds di temperatur yang rendah tanpa kehilangan kualitasnya. Oke, terus dikasih tahu di last sentence-nya, soot is considered a hazardous substance with carcinogenic properties. Nah, dia bilang nih soot itu adalah salah satu tipe karbon ya, dia tuh jelaga, itu dikenal sebagai hazardous. Oke, hazardous itu artinya apa? Sama, artinya berbahaya juga. Nah, karena dia memiliki substansi yang karsinogenik gitu. Karsinogenik itu artinya dia memiliki zat yang memicu kanker ya teman-teman. Oke, berarti kan itu berkaitan dengan kesehatan ya teman-teman. Nah, berarti kita ketemu nih jawabannya ada di 2. Tinggal kita eliminasi yang C, kita eliminasi, D eliminasi, I eliminasi. Jawabannya adalah yang B. Nah, coba kita lihat nih teks paragraf itu ada nggak kata yang menunjukkan berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, ternyata di sini disebutkan soot
itu bisa berbahaya untuk kesehatan kita kalau kita inhale ya, kita hirup, and can also cause pollution, dan itu bisa menyebabkan polusi. Nah, berarti jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Oke, ini tadi highlightnya, kata hazardous sama harmful. Sekarang number 18, kita tadi belum baca nih main idea text 1 sama text 2. Jadi kita coba cari dulu ya, apa sih sebenarnya dibahas di text 1 dan apa sebenarnya dibahas di text 2 ini. Nah, kalau di text 1 itu kan, saintis sedang mencoba ya untuk membuat diamonds tapi di temperatur yang rendah, akan tetapi sebenarnya si pembuatan diamond tersebut ya, itu kan membutuhkan panas yang enormous. Enormous itu artinya tuh sangat besar ya. Dia sinonim dengan very big. Oke, untuk bisa menciptakan diamonds. Nah, researchers ini tuh sedang mencoba mencari cara untuk grow diamonds di lower temperature tanpa kehilangan kualitasnya. Terus di last sentence saya bilang, soot itu dikenal sebagai substance yang berbahaya karena punya carcinogenic. Terus berikutnya, hydrogen also plays a role in diamond growth. Hydrogen itu punya peran dalam pertumbuhan diamond. Karena dia ngasih tahu ya, tadi prosesnya namanya hydrogen dissociation. Terakhir di kalimatnya tuh bilang, more hydrogen near the surface means more diamond can form. Semakin banyak hydrogen ya di surface itu berarti di permukaannya, maka diamond itu bisa membentuk bahkan di temperatur yang rendah. Nah, makanya di last paragraph dibilang nih, researchers itu sedang mempelajari ya special type of diamond yang disebut quantum diamond, yang mana mereka punya nitrogen vacancy centers. Nah, di last sentence saya disebut, tantangannya adalah bagaimana bisa menambah layer tentang hydrogen atoms to the diamond surface without damaging the envy centers gitu. Jadi, gimana sih tanpa kita bisa merusak si envy centers itu dalam diamond ini ya. Jadi kalau kita lihat text 1, itu main idenya adalah sedang ngebahas gimana sih kita bisa membentuk diamond, tapi membuat diamondnya itu adalah di temperatur yang rendah ya teman-teman, lower temperature. Oke, berarti text 1 kita ketemu nih. Sekarang text 2. Text 2 itu disebut bahwa carbon is a common element found in many things around us. Jadi karbon itu merupakan elemen yang umum ditemukan yang ada di sekitar kita. It can form different materials like diamond and soot. Karbonnya itu bisa berbentuk banyak ya, bisa diamond atau soot, tergantung bagaimana atom tersebut itu di-arrange atau diatur ya. Terus diamond itu merupakan salah satu bentuk dari karbon yang atomnya itu adalah arranged in a crystal lattice. Jadi dia diaturnya dalam crystal lattice. The structure membuat diamond itu very hard and able to withstand high temperature and pressures. Dia membuat itu sangat kuat dan bisa tahan ya, withstand itu. Jadi dia tahan kalau misalnya ada tekanan dan temperatur yang tinggi. Diamonds itu digunakan dalam perhiasan karena dia sparkle dan bisa nge-cut hard materials. Nah, kita udah baca tuh first paragraph ya, tinggal kita baca first sentence each paragraph. Soot itu adalah salah satu bentuk lainnya dari karbon, tapi dia sangat berbeda dari diamond. Perbedaannya adalah antaranya itu diamond dan soot itu adalah how the carbon atoms are arranged. Jadi bagaimana atom karbon itu tuh diatur ya. Saintis sekarang tuh tertarik bagaimana sih mengontrol formasi dari diamond dan soot ini. Nah, berarti kalau kita lihat teks yang kedua itu main idenya beda lagi ya. Dia menyebut diamond, tapi hanya dari salah satu bagiannya ya. Teks ini tuh ngebahas tipe-tipe karbon, itu ada soot dan diamond yang memiliki karakteristik masing-masing gitu. Jadi main idea yang teks 2-nya lebih luas dibanding yang teks 1 ya teman-teman. Karena teks 1 cuma diamond, teks 2 itu 2 karbon, ada soot dan diamond. Nah sekarang berarti relationship-nya apa nih? Kalau yang A itu text 1 ngebahas 2 tipe carbon structure and the growth process of soot is discussed in text 2. Oke, nah di sini itu adalah salah ya, karena di text 2 itu nggak ngebahas soot aja, dan yang text 1 itu nggak ngebahas 2 tipe carbon structure. Ya, karena text 1 tadi cuma punya diamond aja. Terus yang B, teks kedua menyorot bentuk dari carbon structure, sedangkan teks 1 itu ngebahas tentang growth proses dari salah satu bentuknya. Nah, itu adalah yang tepat nih teman-teman jawabannya.
Karena teks kedua itu kan ngasih tahu ya bentuk-bentuk carbon structures tuh ada apa aja. Ada soot, ada diamond. Dan teks 1 itu mengilustrasikan salah satu growth prosesnya dari di antara kedua karbon tersebut. Salah satunya yaitu adalah diamond. Jadi jawabannya adalah ketemu ya teman-teman yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke number 19. Tadi kita udah baca kedua teks nih. Which of the following will most likely happen in the future? Jadi apa sih kemungkinan prediction yang terjadi di masa depan? Kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman cukup baca last paragraph aja, masing-masing teks ya. Kalau tadi itu kan, di teks 1 itu fokusnya di diamond, nanti ada diamond yang bisa dibentuk di lower temperature, dan researchers ini sedang menstudi tipe spesial diamond ini yang dikenal sebagai quantum diamond, yang memiliki nitrogen vacancy ya, punya NV centers. Nah, NV centers ini tuh bagus nih untuk dua hal ini, quantum computing and sensing. Jadi untuk teknologi ya teman-teman. Nah kalau last paragraph dari teks tuh itu bilang saintis tuh tertarik nih bagaimana sih cara mengontrol formasi dari diamond dan soot, karena dengan memahami kondisi tersebut that lead to each form they can create diamonds in laboratories for various use. Jadi kalau misalnya mereka memahami tuh formasi dari diamond dan soot, nanti mereka tuh bisa membuat diamonds di laboratorium aja dan nanti bisa digunakan di various uses. Berarti penggunaan yang beragam ya teman-teman. Contoh nih, diamond yang dibentuk dalam lower temperatures tersebut itu bisa digunakan di elektronik tanpa menghancurkan komponen lainnya. Jadi kalau kita lihat ya, nanti pada dasarnya itu masa depan bakal kemungkinan terjadi banyak penggunaan atau pembuatan diamonds di lower temperature. Dan itu bagus ya, fungsinya tuh untuk quantum computing, sensing, various uses yang tadi di teks tuh. Terus juga bisa digunakan berbagai elektronik. Jadi kita lihat di masing-masing opsinya. Oke. Nah, yang A itu artinya adalah the use of diamonds in the electronics industry will become more widespread in line with the development of long temperature diamond growth methods. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman, karena ini sama, penggunaan diamond di electronic industry itu bakal lebih meluas ya, widespread, karena dengan adanya pengembangan metode pertumbuhan diamond yang ada di low temperature. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang let's go to last question, last but not least, ada soal tentang which of the following recommendations is appropriate to be implemented. Jadi dari text 1 sama text 2, kira-kira rekomendasi yang sesuai itu apa ya? Sama seperti nomor sebelumnya, kita baca last paragraph aja. Dan karena tadi kita udah baca last paragraphnya, pada dasarnya penggunaan diamond ini bakal bermanfaat ya untuk banyak sekali elektronik, quantum computing, sama sensing. Berarti kita coba lihat di masing-masing opsi. Yang A itu bilang diamonds itu harus digunakan secara luas, khususnya di industri perhiasan. Nah ini adalah salah ya, karena tadi kita bukan ngebahas industri perhiasan, tapi lebih ke teknologi dan saintifik ya. Jadi A eliminasi. The low temperature soot fabrication process. Nah dari awal aja udah salah nih, karena fabrication prosesnya itu yang kita bahas bukanlah soot ya, tapi adalah diamond. Kita lihat yang C. The low temperatures diamond fabrication process should be continuously developed. Oke, betul. Jadi diamond fabrication yang ada di temperatur yang rendah itu harus lebih lanjut diperkembangkan. Gitu. Untuk apa? Katanya untuk aplikasi yang lebih luas dari diamond materials di electronic goods. Goods itu artinya barang ya. Jadi buat ada aplikasi yang luas nih di barang-barang elektronik. Nah itu betul banget ya, karena tadi ada di teks tuh last paragraph disebut kalau nanti si diamonds yang ada di lower temperatures ini bisa digunakan di electronics without damaging other components. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Well, that's all guys. Tadi kita udah menjawab 20 soal untuk yang day 3. Ditunggu untuk day 4. So, don't forget to turn on the notification supaya teman-teman gak ketinggalan ya. Thank you so much guys for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.